Singapura selama puluhan tahun dikenal sebagai negara kecil yang berhasil membangun reputasi tak tertandingi di Asia Tenggara. Sebuah kota negara yang sering dianggap sebagai model kesuksesan modern, aman, bersih, tertib, dan stabil. Infrastruktur kelas dunia, kebijakan ekonomi yang disiplin, birokrasi yang efisien, serta reputasi sebagai pusat keuangan internasional membuat Singapura dipandang sebagai anak emas kawasan. Banyak yang menjadikannya simbol bagaimana negara kecil bisa menjadi raksasa ekonomi. Namun, seluruh persepsi itu kini diguncang oleh sesuatu yang tidak banyak diprediksi para analis ekonomi maupun masyarakat umum. Pada 2024 hingga 2025, Singapura tengah menghadapi badai ekonomi yang tidak pernah terjadi dalam hampir 2 dekade terakhir. Yang paling terpukul, sektor yang selama ini justru menjadi salah satu tulang punggung kehidupan sosial mereka, industri makanan dan minuman, atau F&B. Sebuah sektor yang biasanya menjadi barometer stabilitas ekonomi masyarakat, kini justru mengalami kolaps besar-besaran. Dan ironi terbesar dari semua ini adalah kenyataan bahwa kejatuhan ribuan restoran tersebut bukan disebabkan kurangnya pelanggan. Bukan karena makanan tidak enak. Bukan juga karena tren masyarakat berubah secara ekstrem, masalahnya jauh lebih dalam dan lebih struktural. Dalam rentang waktu 1 tahun, lebih dari 3.000 restoran tutup. Angka itu berarti rata-rata ada sekitar 250 restoran yang gulung tikar setiap bulan. Sebuah jumlah yang belum pernah terjadi dalam hampir 20 tahun terakhir. Banyak warga sampai berkata, ini masih Singapura atau kota yang sedang dilanda resesi. Dulu, setiap sudut kota dipenuhi oleh deretan toko dan restoran yang ramai. Kini, banyak yang berubah menjadi ruko-ruko kosong dengan papan for rent yang tak kunjung ditempati. Yang membuat situasi ini semakin dramatis adalah tumbangnya restoran-restoran legendaris yang sudah puluhan tahun setia melayani warga Singapura. Salah satu contoh yang paling menyentuh hati masyarakat adalah penutupan restoran Kantonese ikonik Calzo atau Queso, yang berdiri sejak tahun 1939. Usaha keluarga yang sudah melalui 3 generasi ini akhirnya menyerah menghadapi tekanan biaya operasional. Cedric Tang, pemilik generasi ketiga, mengungkapkan bahwa ia telah mencoba segala cara untuk mempertahankan bisnis turun-temurun tersebut. Namun pada akhirnya, satu hal yang tidak dapat dilawan adalah kenaikan biaya sewa yang melonjak tidak masuk akal. Sewa restoran yang sebelumnya 12.000 dolar Singapura per bulan tiba-tiba naik menjadi 15.000 dolar. Jika dihitung dalam rupiah, angkanya mencapai sekitar 190 juta rupiah per bulan, hanya untuk sewa tempat. Untuk menutup kenaikan itu saja, restoran harus menjual lebih dari 300 mangkuk mie ikan tambahan per bulan. Itu berarti peningkatan penjualan yang tidak realistis bagi bisnis yang margin keuntungannya sangat tipis. Kisah ini bukan satu-satunya, ia hanyalah satu dari ribuan cerita pahit lain yang tersebar di seluruh Singapura. Data menunjukkan bahwa pada bulan Juli, ada 320 restoran tutup. Pada bulan Agustus, angka itu naik menjadi 360. Tren ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Banyak yang memperkirakan bahwa gelombang penutupan akan terus berlanjut setidaknya hingga akhir 2025. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Masalah utama yang menjadi akar dari semua ini adalah kenaikan biaya sewa yang tidak wajar. Dalam berbagai kasus, pemilik ruko menaikkan harga sewa hingga 20-49% dalam 1 tahun. Bahkan beberapa restoran menerima kenaikan hingga 2 kali lipat dari harga sebelum pandemi. Kondisi ini terjadi bukan karena kebutuhan pasar, bukan karena populasi tiba-tiba meningkat, dan bukan karena permintaan retail melonjak. Penyebab utamanya adalah spekulasi properti. Pemerintah Singapura selama bertahun-tahun menekan harga rumah agar tetap terjangkau bagi warga. Namun dampak sampingannya adalah investor besar kemudian berbondong-bondong masuk ke sektor properti komersial mulai dari ruko, unit usaha, hingga ruang kantor. Mereka melihat properti komersial sebagai aset aman, stabil, dan menguntungkan untuk jangka panjang. Akibatnya ruko-ruko yang seharusnya menjadi ruang usaha bagi UMKM justru berubah menjadi tempat spekulasi. Pemilik properti menaikkan harga sesuka hati, tahu bahwa banyak investor yang siap membeli atau menyewa dengan harga tinggi. Industri F&B yang terkenal memiliki margin keuntungan sangat kecil tak mampu mengikuti laju kenaikan biaya tersebut. Bisnis makanan bekerja dengan perhitungan ketat, sedikit saja biaya naik, semuanya terguncang. Tidak ada restoran, baik yang kecil maupun yang sudah mapan, yang bisa bertahan jika biaya sewa melonjak puluhan persen dalam waktu singkat. Selain sewa, masalah lain yang tidak kalah berat adalah krisis tenaga kerja. Singapura menghadapi kekurangan koki, staf dapur, dan pekerja restoran.
Banyak restoran kecil harus bersaing dengan perusahaan besar dan restoran premium yang mampu membayar lebih tinggi. Bahkan ketika mereka berhasil mendapatkan tenaga kerja, biaya gaji yang semakin tinggi membuat tekanan semakin berat. Asosiasi Restoran di Singapura bahkan sudah memperingatkan situasi ini sejak awal 2024. Mereka meminta intervensi pemerintah, seperti pembatasan kenaikan sewa atau insentif khusus bagi UMKM FB, namun respons pemerintah berbeda. Mereka menilai bahwa jumlah restoran yang terlalu banyak oversupply adalah penyebab utama. Pendapat ini memancing kekecewaan pelaku usaha karena kondisi di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Kenaikan sewalah yang menghancurkan mereka, bukan karena jumlah restoran berlebihan. Pemerintah memang mencatat bahwa jumlah restoran di Singapura meningkat dari 17.000 pada 2016 menjadi hampir 23.000 pada 2023. Namun angka pertumbuhan ini tidak mencerminkan ketahanan ekonomi pelaku usaha. Jumlah restoran boleh bertambah, tetapi daya tahannya justru melemah. Data makro terlihat indah, tetapi apa yang terjadi di lapangan justru penuh air mata. Di sisi lain, kebiasaan konsumsi masyarakat Singapura juga berubah. Banyak warga lebih memilih makan di Malaysia karena harga yang jauh lebih murah. Dengan jarak yang dekat dan perbedaan harga 30–40%, makan di Johor Bahru menjadi alternatif menarik. Ini mengurangi frekuensi makan warga Singapura di restoran lokal. Selain itu, restoran tradisional yang dijalankan keluarga selama beberapa generasi juga mulai kehilangan pelanggan karena generasi muda lebih memilih tempat makan bergaya modern, internasional, atau fusion. Dalam kondisi normal, perubahan preferensi ini mungkin bisa ditoleransi. Namun dalam situasi krisis biaya, hal ini menjadi tekanan tambahan yang mempercepat kehancuran. Banyak restoran mencoba beradaptasi, ada yang pindah ke shared kitchen atau dapur bersama untuk mengurangi biaya, ada yang memilih fokus pada take away dan menghentikan layanan dine-in. Ada pula yang mulai menggunakan mesin otomatis untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Namun, ketika kontrak sewa berikutnya jatuh tempo dan kenaikan kembali mengganas, semua strategi bertahan itu tidak lagi berguna. Alhasil, banyak pemilik usaha FB akhirnya memutuskan untuk melakukan langkah drastis, pindah ke Indonesia. Dan ini bukan rumor atau dugaan. Bukti sudah terlihat nyata. Bali, Jakarta, dan Batam menjadi tujuan favorit investor FB dari Singapura yang ingin menyelamatkan bisnis mereka. Indonesia menawarkan biaya sewa yang lebih rendah, tenaga kerja yang lebih banyak, pasar yang jauh lebih luas, dan konsumen yang lebih fleksibel dalam gaya konsumsi. Ketika Singapura sedang berjuang menghadapi badai ekonomi, Indonesia justru terlihat lebih stabil. UMKM tumbuh kuat, pasar domestik tetap masif, dan biaya hidup relatif terjangkau. Industri FB Indonesia bahkan terus tumbuh meski ekonomi global melambat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang benar-benar kebal terhadap siklus ekonomi. Bahkan Singapura, negara yang selama puluhan tahun dianggap paling stabil di Asia Tenggara, kini sedang menghadapi masa sulit dalam 2 dekade terakhir. Prediksi menunjukkan bahwa gelombang penutupan restoran akan terus berlanjut hingga 2025. Banyak pengusaha akan mencoba bertahan, tetapi banyak juga yang akan memilih hengkang, dan ketika ribuan restoran Singapura mencari kehidupan baru di luar negeri, Indonesia menjadi destinasi utama. Disinilah letak peluang besar bagi Indonesia. Kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat industri FB dalam negeri, menarik investasi asing, dan sekaligus mengembangkan ekosistem kuliner yang lebih kompetitif. Namun, kita juga harus melihat situasi ini sebagai peringatan keras. Kejatuhan Singapura menunjukkan bahwa ketika biaya ruang usaha melonjak, ketika spekulasi properti merajalela, dan ketika kebijakan tidak berpihak pada UMKM, maka industri FB dapat runtuh dalam hitungan bulan. Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Jika tidak hati-hati, kita bisa menghadapi skenario serupa dalam beberapa tahun mendatang. Kita harus memastikan bahwa biaya sewa ruang usaha tetap terjangkau, bahwa UMKM tidak tersingkir oleh investor besar, dan bahwa tenaga kerja tetap mendapatkan akses kompetitif tanpa membuat pelaku usaha kewalahan. Kita juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh mereka yang membuka pintu usaha setiap hari. Karena ketika usaha kecil runtuh, dampaknya tidak hanya pada ekonomi. Ia mengoyak stabilitas sosial dan memutus mata pencaharian ribuan keluarga. Apa yang terjadi di Singapura hari ini adalah contoh nyata bahwa ekosistem bisnis, sekecil apapun komponennya, memiliki peran besar dalam mempertahankan fondasi ekonomi sebuah negara. Ribuan restoran yang tutup bukan hanya sekadar angka.
Mereka adalah simbol dari rapuhnya struktur ekonomi ketika biaya hidup dan biaya usaha naik tanpa kontrol. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan sekaligus ujian. Kesempatan untuk menyambut investor yang mencari rumah baru, dan ujian untuk memastikan bahwa pelaku UMKM lokal justru tidak tersingkir dalam prosesnya. Jika kita berhasil menyeimbangkan keduanya, Indonesia bisa menjadi pusat FB terbesar di Asia Tenggara dalam 1 dekade ke depan. Pada akhirnya, krisis yang menimpa Singapura bukan hanya cerita tentang restoran yang tutup. Ini adalah kisah tentang sistem ekonomi yang sedang diuji. Dan bagi kita, ini adalah cermin yang seharusnya membuat kita lebih waspada. Jangan lengah, jangan merasa kebal. Ekonomi bisa berubah kapan saja. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat fondasi sejak hari ini. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini penting untuk membuka wawasan lebih banyak orang, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak pelaku usaha yang siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Tetap waspada, tetap belajar, dan terus membangun Indonesia yang lebih kuat.